Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين والأخوات الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, majlisul ilm, di dalam mempelajari ilmu tauhid dan akidah yang sahih, agar seorang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi tauhid atau bahkan merusak tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan yang keempat dari 4 perkara yang wajib diketahui, yaitu atau perkara yang ketiga, yaitu tentang al-wala wal bara, wajibnya mengilmui tentang perkara al-wala, bentuk-bentuk loyalitas yang benar, cinta karena Allah. Demikian pula al-bara, kebencian dan berlepas diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebagai pondasi dan prinsip setiap muslim di dalam menerapkan agama Islam. Demikian pula menerapkan keimanan di dalam dirinya. Menjadi suatu keharusan dia memiliki loyal dan kecintaannya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memiliki sikap-sikap yang jelas terhadap kesyirikan, kekufuran, dan seluruh perkara-perkara yang ingin memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berlepas diri, menjauhinya, dan memiliki kebencian terhadap hal tersebut, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci setiap orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan pada pembahasan yang baru. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu kepada ketaatan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal hanifiyata millata Ibrahim sallallahu alaihi wasallam.
an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Al-Hanifiyah, Hanifiyah ini agama yang lurus, agama yang meninggalkan kesyirikan dan menegakkan tauhid. Itu agama yang Hanifiyah. Maka agama ini adalah millata Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. An ta'budallaha wahdah, yaitu agama yang mengajarkan agar engkau hanya beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, engkau mengikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala agama ini. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Maka dengan itulah, kata Syekhul Islam, dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintah seluruh manusia dengan agamanya Nabi Ibrahim, dengan agama tauhid. Demikian pula, karena itulah Allah menciptakan seluruh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kama qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ya'buduni, beribadah hanya kepadaku. Dan beliau menafsirkan wa ma'na ya'budun yuwahhiduni. Dan makna dalam ayat ini ya'buduni yuwahhiduni, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, ini mentauhidkan Allah. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Demikian pula perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, melarang dari kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah bersamanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya, bersamanya dengan sesuatu apapun. Sampai di sini ucapan Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang baru ini, beliau rahimahullah menerangkan tentang millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu seperti apa. Dan beliau menegaskan bahwa agama Nabi Ibrahim itulah agama Hanifiyah, agama tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, itu Hanifiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan dan mengikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama tauhid inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jelaskan di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah
di dalam syarah atau penjelasan beliau dari pembahasan ini. I'lam, ketahuilah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalimat i'lam artinya ilmuilah. Dan di sana telah disebutkan beberapa tingkatan-tingkatan ilmu. Maka tidak perlu diulang di sini. Kemudian arsyadakallah, sebuah doa yang mana sebelumnya beliau menggunakan rahimakallah. Sebelum ingin menyampaikan ilmu, hendaknya seorang guru atau orang yang ingin mengajarkan itu mendoakan orang yang diajarkan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di antaranya juga arsyadakallah, semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ar-rusydu al-istiqamah ala tariqil haq. Ar-rusydu, bimbingan. Ketika kita berdoa kepada Allah, arsyadakallah, artinya semoga Allah memberikan kepadamu ar-rusyd. Yang mana rusydu ini istiqamah di atas jalan yang hak. Jadi maknanya begitu penting. Maka ketika seorang guru mendoakan muridnya dengan arsyadakallah, dia menginginkan agar murid ini senantiasa di atas jalan yang lurus. Seorang ayah mendoakan anaknya arsyadakallah. Kemudian setelah itu diberikan nasihat. Artinya ayah tersebut menginginkan agar anaknya senantiasa di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Diberikan bimbingan terus menerus. Li ta'ati, semoga Allah membimbingmu di atas jalan yang lurus untuk senantiasa taat kepadanya. Adapun at-ta'ah, taat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Sesuai dengan apa yang diinginkan. yakni at-ta'ah, atau kita biasa menyebutnya taat. Ketaatan itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ini taat. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Semakin dia melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia semakin menjadi orang yang taat. Maka semakin tinggi ketaatannya, semakin semakin kuat ketakwaannya. Karena memiliki makna yang sama ini, ketaatan dan ketakwaan. Annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah, hanifiyah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-millatul ma'ilah 'anis syirki. Yang dinamakan agama hanifiyah itu agama yang menjauh dari kesyirikan. Ya, menjauh, menghindar dari perbuatan syirik. Al-mabniyah 'alal ikhlas lillahi wahdah. Yang dibangun di atas keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanifiyah. Jamaah rahimakumullah. Sehingga di sana
ada orang-orang yang mereka hidup ya di atas agama yang hanif, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul-Rasul mereka, yang mengajarkan tentang tauhid, ya, dan meninggalkan kesyirikan. Mereka mengikuti ajaran Rasulnya yang masih murni, tidak dirubah-rubah. Naam. Seperti paman Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia di atas agama Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Rasulullah yang akan diutus. Bahkan beliau berjanji, jika aku masih hidup di masa-masa engkau diusir, di masa-masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, maka aku akan menjadi penolongnya dengan sekuat-kuatnya. Ini sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka berpegang dengan agama yang lurus ini, maka mereka itulah termasuk dari kalangan kaum muslimin dan bukan orang-orang musyrik. Agama Hanifiyah millah Nabi Ibrahim. Kata-kata millah ai tariquhu diniyu, yaitu jalan agamanya Nabi Ibrahim. Alladhi yasiru alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Ibrahim berjalan di atas agama ini, agama tauhid. Agama tauhid inilah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau Khalilur Rahman, millah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini, beliau adalah Khalilur Rahman. Dimaksud Nabi Ibrahim di sini, ya, beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Wa huwa abul anbiya. Beliau adalah sebagai bapaknya para nabi. Dari keturunan Nabi Ibrahim inilah Allah Subhanahu wa taala memberkahi, sehingga Allah tabaraka wa taala menjadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi dan rasul, terutama dari kalangan keturunan Bani Israel, dari keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Dimulai Nabi Ishak, kemudian Yaqub memiliki anak yang banyak. Dari anak tersebut pun muncul para nabi dan rasul, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Seluruhnya dari keturunan Bani Israel. Yang menunjukkan para nabi dan rasul tersebut kembali kepada Nabi Ibrahim, sehingga beliau adalah bapaknya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam, dan bukan dari kalangan Bani Israel. Itulah yang menjadikan sebab
orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang telah merubah-rubah agama mereka dan tidak mengikuti para rasul mereka, memiliki hasad, kedengkian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi yang terakhir, nabi yang diutus sebagai penutup para nabi dan rasul, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel yang sebelumnya mereka tunggu-tunggu dan mereka bangga-banggakan, selalu mereka sebut-sebut karena mereka memang memiliki ilmu tentangnya. Mereka mengatakan ketika terjadi kekalahan melawan orang-orang Arab, mereka selalu menghibur diri dengan mengatakan, tunggu saja, akan datang waktunya. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir ini, dan kami akan berperang bersamanya melawan kalian, orang-orang musyrikin. Dan niscaya kami akan menang melawan kalian. Ternyata yang mereka tunggu itu dari kalangan bangsa Arab, yang pada dasarnya orang-orang Arab ini musuh mereka di dalam pertempuran-pertempuran. Jamaah rahimakumullah, itulah menjadikan mereka tidak beriman kepada agama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kembali kepada pembahasan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, wa qad takarrar dzikru manhajihi fi mawadhi' katsirah lil iqtida' bihi. Dan sangat banyak diulang-ulang penyebutan manhaj, jalan beliau ini di dalam ayat-ayat di banyak tempat untuk dijadikan teladan. Naam. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanatun fi Ibrahim, contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, ini penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mencontoh, mengikuti Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari perbuatan kalian beribadah kepada selain Allah. Ini bara' yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, maka agama beliau itu agama yang hanif, yang lurus. Lurus di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Tsumma qala rahimahullah an ta'budallaha wahdah. Engkau beribadah hanya kepada Allah. Inilah agama Nabi Ibrahim. Ini bentuk khabar dari annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Wal ibadah, adapun makna ibadah, ini engkau beribadah hanya kepada Allah. Kemudian makna ibadah itu adalah, ini makna ibadah secara umum. Kata beliau, at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirih wa jtinabi nawahi 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'u. Makna ibadah secara umum, karena agama Nabi Ibrahim itu tauhid, yaitu seorang hanya beribadah kepada Allah, ibadah
at-tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri untuk Allah. Itu makna ibadah secara umum. Apapun bentuknya. Ketika seorang itu merendahkan diri untuk Allah mahabbatan, karena cinta dan mengagungkan Allah, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya sesuai dengan yang datang di dalam syariat-syariatnya, inilah ibadah. Jadi ketika seorang menjalankan perintah Allah, dia jalankan perintah Allah dengan merendahkan dirinya untuk Allah. Ya, sebagai bentuk cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah secara umum. Amma al-mafhumul khas bil ibadah, yakni tafsilaha, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun makna khusus dari kata ibadah ini secara rinci, yang paling bagus definisinya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ibadah, nih beliau menyebutkan definisi ibadah yang paling bagus, yang paling mencakup. Demikian pula ya, yang paling rinci dari makna ibadah, yaitu al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ibadah itu nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari ucapan-ucapan ataupun amalan-amalan, ini perbuatan-perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, yang batinah, secara batin. Maka itu masuk dalam definisi ibadah. Yang batin, yang tersembunyi, kal khauf wal khasyah wat tawakkul, seperti khauf, rasa takut seorang kepada Allah, ini ibadah. Walaupun tidak terlihat, tapi dia masuk dalam definisi ibadah karena dicintai oleh Allah. Wal khasyah, demikian pula khasyah, rasa takut dikarenakan seorang itu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dibarengi dengan ilmu, itu khasyah. Tidak hanya sekedar takut, namun disertai dengan ilmu. Demikian pula tawakal. Seorang bertawakal itu tidak nampak, hanya ada dalam hatinya. Namun tawakal ini bernilai ibadah yang sangat besar. Sebagaimana pula keikhlasan, keimanan, itu dalam hati. Kejujuran, sifatnya tersembunyi di dalam qalbu. Namun seorang diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jal dari sifat-sifat tersebut. Rasa takutnya, demikian pula tawakalnya kepada Allah. Menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk ibadah. Demikian pula yang zahir, yang nampak, seperti salat, zakat, berpuasa dan lain-lain dari syariat-syariat Islam. Ini definisi ibadah. Sehingga
apa saja yang dikerjakan oleh seorang muslim dari kebaikan yang Allah cintai, ya, dengan syarat yang Allah cintai, dan harus dipastikan bahwa itu dicintai oleh Allah, harus dipastikan, tidak hanya prasangka. Yang jadi masalah, seorang itu melakukan tindakan atau melakukan amalan-amalan yang belum pasti. Ini disukain atau tidak ini? Ini dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia masih menduga. Dibangun di atas ulun, prasangkanya. Lalu dia mengatakan, sepertinya dicintai ini. Karena kalau kita lihat, kita rasa-rasa bagus. Ya sudah, kita kerjakan. Taib. Jika belum bisa dipastikan bahwa hal tersebut benar-benar dicintai, benar-benar diridhai oleh Allah, baik ucapannya, demikian pula amalannya, maka ini belum masuk di dalam makna ibadah. Sehingga seorang itu tidak boleh mengerjakannya. Ya. Jika dia melakukan sesuatu yang dia niatkan adalah untuk ibadah, agar Allah suka, agar Allah cinta, mencintainya, mencintai perbuatannya dan mendapat pahala darinya, namun tidak dibangun di atas keyakinan, maka tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Lalu tolak ukur dan sandaran seorang hamba, seorang muslim di dalam ibadah itu apa? Tidak lain dan tidak bukan, sandaran yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Segala perkara yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa itu dicintai atau itu diperintahkan, maka pasti dicintai dan diridhai. Demikian pula sandaran yang kedua, yang menjadikan hujjah di dalam ibadah, itu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah. Perintah-perintah yang datang dari Rasulullah. Demikian pula contoh-contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah dalam amalannya beliau, atau persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam amalan. Maka ini menjadi hujjah, menjadi landasan di dalam beramal. Karena menimbulkan keyakinan dalam ibadahnya bahwa ini pasti dicintai oleh Allah karena Nabi saja mengerjakan, gitu. Ini pasti dicintai oleh Allah karena Allah yang memerintah langsung, kan begitu. Itu jika berkaitan dengan perintah. Atau berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Seorang tidak minum khamar. Dia tidak minum khamar karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Dia tahu bahwa ini dilarang oleh Allah. Jika dikerjakan, maka Allah akan marah, kan begitu? Murka. Jika ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Maka itu ibadah. Seorang yang memakan makanan yang halal, menghindari hal-hal yang haram karena Allah, ini ibadah. Taib, dan dia tidak terjatuh dalam yang haram, Allah mencintainya.
Demikian pula seorang yang menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang halal dan menghindari dari perkara yang haram, maka Allah beri pahala. Karena itu ibadah. Dia tidak melakukannya melainkan karena dia menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, itu menjalankan segala perkara yang Allah cintai. Mengucapkan perkara-perkara yang Allah cintai, beramal dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, di sini ada kata-kata mukhlishan, mengikhlaskan. Al-ikhlas, kata Syekh Ibnu Utsaimin, huwa tanqiyah. Ikhlas itu artinya memurnikan. Jika itu air, awalnya ini air yang keruh. Kemudian air itu disaring sampai benar-benar jernih. Hasil yang jernih itulah ikhlas. Kotoran-kotoran yang tersaring itu adalah bentuk-bentuk dari entah kesyirikan, kekufuran, ya, ataupun kemaksiatan. Harus disingkirkan. Baik. Maka ikhlas adalah tangqiyah, memurnikan. Wal muradu bihi ayaqsida mar'u bi ibadatihi wajh Allah azza wa jal. Yang dimaksud dengan ikhlas, seseorang bertujuan di dalam ibadahnya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala wal wusul ila dari karamatih, dan sampai kepada negeri kebahagiaan, negeri kemuliaan, yaitu surga. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairah, la malakan muqarraban wala nabiyyan mursala. Dengan cara dia tidak beribadah kepada selain Allah bersamanya, tidak bersama malaikat, ya, malaikat yang dekat kepada Allah, tidak pula bersama nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia beribadah dengan menjalankan seluruh apa saja yang dicintai dan meninggalkan seluruh apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadahnya ini hanya untuk Allah. Dia tidak, ya, memiliki tujuan-tujuan yang lain. Ini jamaah rahimakumullah, pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab yang wajib untuk diketahui. Baik. Dari sini kita tahu bagaimana penyimpangannya kaum Yahud dan Nasara dalam perkara ini. Ketika mereka mengaku bahwa kami adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kami ini orang-orang yang paling mengikuti Nabi Ibrahim, kata mereka. Sebagian juga mengatakan kami tidak mengikuti Muhammad, tapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Baik. Ucapan-ucapan yang seperti ini tidak akan benar tatkala mereka menyelisihi apa yang kita sebutkan tadi. Kaum Yahud, mereka berbuat kesyirikan. Demikian pula Nasara, menjadikan adanya anak untuk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tentu ini menyelisihi apa yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka.
dan hayalan-hayalan mereka yang mereka buat-buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang seperti ini juga hendaknya kita sampaikan kepada anak kita dengan bahasa kita, ya. Adapun tadi yang kita sebutkan itu penjelasan yang ya secara tafsil, rinci. Maka seorang ayah, orang tua itu dituntut untuk menanamkan prinsip-prinsip seperti ini. Mungkin dengan bahasa, anakku, semoga Allah memberimu hidayah. Nabi Ibrahim, ya jelaskan, beliau adalah bapaknya para nabi, membawa agama tauhid dari sejak dahulu. Agama tauhid ini adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan meninggalkan perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah. Taib. Dan itulah yang diikuti oleh para nabi dan rasul setelah beliau sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang lurus misalnya. Jika itu ditanamkan kepada anak kita, maka dia akan tahu ternyata agama para nabi dan rasul adalah agama tauhid dan menjadikan dia cinta kepadanya dan mengagungkan agama Allah. Demikian pula mengagungkan tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sebutkan dapat difahami dengan baik dan memberikan manfaat serta faedah untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Mungkin ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan. Yang dimaksud. Kemudian Taib. Itu menunjukkan bahwa kondisi ya kehidupan itu begitu cepat perubahannya. Yang dahulunya dikenal dengan agama, dengan negeri Islam, ya, kemudian berubah menjadi negeri Yahud. Yang dahulu dikenal dengan Taib, negerinya para ulama, kemudian berubah menjadi negeri Syiah dan seterusnya. Menunjukkan cepatnya perubahan. Ya. Sama seperti disebutkan dalam hadis Jibril itu kan, bagaimana manusia-manusia yang miskin, yang dulunya miskin, disebutkan oleh Nabi, tanda-tanda hari kiamat itu mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Menunjukkan juga perubahan yang begitu cepat mendekati yaumul qiyamah. Suatu yang tidak masuk akal. Gitu. Baik. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan dekatnya hari kiamat.
Dan orang-orang yang ditolong itulah mereka yang masih terus di atas agamanya gitu. Ya. Tidak bertentangan satu sama lain. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang mengikuti Dajjal itu adalah kaum Yahud di Asfahan. Asfahan ini sekarang Iran. Iran di mata publik apa? Negeri Yahud bukan? Bukan. Yang dikenal oleh manusia, ya mereka Islam gitu kan. Islam Syiah lah katanya. Ya. Padahal para ulama mengatakan Syiah Rafidhah ini bukan termasuk dari Islam. Mereka ini bukan masuk dalam 73 golongan gitu. Di luar itu mereka. Jadi bukan pecahan Islam. Karena mereka membuat prinsip sendiri, Quran sendiri, bahkan Ka'bah sendiri, ya. Dan seterusnya. Menuduh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu masih banyak yang disembunyikan. Bahkan menuduh malaikat Jibril ini salah dalam menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu mereka. Disebutkan dalam hadis tersebut, peristiwa hari kiamat itu, ya, termasuk yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahud di Asfahan. Saat ini mereka bukan orang-orang Yahud yang zahir. Mengapa justru disebutkan di situ? Mereka mengikuti mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asfahan. Karena cepatnya perubahan itu. Yang menunjukkan bahwa dekatnya kaum Syiah dengan Yahud. Di mana mereka akan semakin menampakkan kesesatannya, kecondongannya kepada orang-orang Yahud itu di akhir-akhir zaman. Nih, jemaah rahimakumullah, dan tidak ada bertentangan di situ. Baik. Adapun sejarah ya tadi disebutkan kayak dibukanya Konstantinopel dan seterusnya, ya, bisa merujuk kepada riwayatnya. Karena saya kurang mendalami dalam ilmu sirah, sejarah. Tapi takut salah dalam penyebutan. Benar nggak itu? Itulah. Silahkan dirujuk lagi. Terus tadi referensinya di mana? Ya. Jika riwayat itu benar, maka itu yang dimaksud. Nah, Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik. Barangkali masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Gaza. Hmm. 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 Baik, insyaallah ya. Ini pertanyaannya berat ini. Sudah masuk. Harusnya menjawab seperti ini Ustadz yang lebih senior ya. Karena berkaitan dengan perkara kontemporer gitu. Ya intinya sikap-sikap para ulama ya, kita ini kan
kaum muslimin, kita menghadapi, ini kan termasuk fitnah Pak ya, ujian untuk kaum muslimin, terutama di Gaza itu. Mereka sebagai kaum muslimin, saudara kita, diuji dengan ujian yang seperti ini. Menghadapi fitnah seperti ini, kita merujuk kepada para ulama. Bagaimana sikap mereka menyikapi ini? Apakah lantas melakukan pergerakan-pergerakan, ya, lalu mengumpulkan dana-dana atau apalah gitu dalam pergerakan? Boleh masing-masing melakukan jihad, seruan-seruan jihad atau bagaimana? Yang kita ketahui, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai detik ini, yang mereka anjurkan yang pertama memang doa, tadi yang seperti dijelaskan. Mendoakan. Dan tidak ada seruan-seruan secara individual atau secara kelompok-kelompok untuk menggabungkan kekuatan, melakukan ya jihad-jihad di sana. Dan jihad yang terbaik kata para ulama itu saat ini ya memberikan bantuan berupa apa? Makanan, minuman. Kalau bisa adalah mengajak mereka untuk berpindah tempat dulu dari situ, hijrah gitu. Sebagaimana Nabi SAW di Mekah tidak memiliki kemampuan, mereka hijrah. Demikian pula diajak hijrah mungkin ke daerah negeri-negeri Muslim. Hanya kan kebanyakan mereka ingin tetap tinggal di sana, ya, ingin tetap tinggal di tempat tersebut. Seperti itu. Taib. Adapun mengapa terus ada, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, tidak pula orang-orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka, kan gitu. Sedangkan saudara kita di Palestina, ya, yang mereka langsung berhadapan, kalau kita kan jauh, mereka langsung berhadapan, bertetangga dengan Yahud, kiblatnya Yahud, kiblatnya Nasrani di situ. Sehingga apa? Permusuhan yang tidak bisa disembunyikan, itu di situ. Maka mereka inilah yang paling keras ujiannya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pertolongan Allah belum datang, kan begitu. Pertolongan Allah belum datang. Iya. Ya, silakan yang mau membaca tanda-tanda hari kiamat, bagaimana proses dikalahkannya kaum Yahud, itu kan panjang, kan gitu, panjang. Dan itu tidak akan kaum muslimin berjaya dan memenangkan jihad melawan orang-orang Yahud kecuali nanti dekat hari kiamat, ya Banda? Iya. Yang sekarang ini yang wajib dilakukan oleh seluruh negeri-negeri muslimin adalah memperbaiki tauhidnya, ya, memperbaiki agamanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kekuatan pada negeri tersebut. Jika tidak memiliki kekuatan, maka para ulama lebih memilih menahan diri. Lebih memilih menahan diri. Ya. Itu sudah masuk ranah internasional, ya kan? Politik dan seterusnya, kita nggak ngerti. Sehingga yang benar kita juga menahan diri, menahan lisan. Jangan mudah menuduh. Kenapa negeri-negeri Islam yang lain tidak bantu? Ya, kan gitu. Kenapa orang-orang Arab itu, Jazirah Arab, diam saja? Tidak diam, mereka berikan bantuan. Bahkan ratusan miliar, triliunan diberikan ke situ. Tapi kan tidak semudah itu. Iya kan? Tidak semudah itu. Baik. Mungkin yang mereka inginkan bantuan senjata. Ya. Ayolah, berikan senjatanya gini-gini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini urusan apa? Tata negara. Kemudian urusan orang yang berwenang di situ, yang lebih tahu mereka dengan para ulamanya. Nah, apa nanti dampaknya dan seterusnya. Ya. Bagaimana keamanan, rasa aman itu harus lebih didahulukan daripada kekacauan. Sehingga alhamdulillah
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana negeri Saudi, ya, yang mereka melakukan apa ini? Diplomatik lah dengan orang-orang, dengan orang Amerika, ya, negeri Amerika, kemudian terjadi apa? Gencatan senjata, kemudian bisa kaum muslimin yang di situ itu aman, ya, mungkin yang mau mengungsi dan seterusnya. Itu alhamdulillah. Dan itu efek yang paling paling besar yang dirasakan oleh mereka, ya. Dan yang seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang, ya, kecil. Orang-orang kecil, orang-orang atau sekedar kelompok-kelompok tertentu, mungkin punya senjata berapa, ya, kemudian ingin buat perubahan, ya bisa. Oleh karenanya kita bersabar dan terus mendoakan dan mengikuti ulama kita. Apa yang mereka nasihatkan, ayo kita dengarkan. Insya Allah itu lebih berkah dan insya Allah akan mendatangkan pertolongan untuk Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin cukup, ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.